what you fantasize about. I know what you. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita memasuki bab 5. Nah, di bab 5 ini kita akan belajar tentang VLAN and trunking. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, di sini kita masuki bab 5, yaitu kita akan membahas tentang VLAN dan trunking. Kita masih di materi Cisco CNA part 1. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu VLAN. Teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang VLAN. Yang VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network. Dia diumpamakan sebagai ruangan. Di dalam ruangan dibagi menjadi beberapa device. Di sini teman-teman bisa lihat untuk contoh dari VLAN-nya. Ini terdapat satu ruangan, dengan satu ruangan itu terdapat 3 device dan dia menggunakan VLAN 10. Untuk ruangan 2 dia menggunakan VLAN 20. Untuk ruangan 3 dia menggunakan VLAN 30. Yang pertama, misalkan di sini kita menamainya menggunakan engineering, kemudian yang kedua itu programming, yang ketiga yaitu marketing. Nah, di sini untuk setiap VLAN akan dibagi IP address-nya, teman-teman. Di sini misalkan IP-nya 192.168.10.0 menggunakan traffic-nya 24. Kemudian di ruangan 2 juga sama, yaitu 192.168 kita menggunakan VLAN-nya aja teman-teman agar mudah. Misalkan menggunakan 192.168.20.0/24. Dan untuk ruangan 3 sama teman-teman, 192.168.30 menggunakan VLAN 30.0/24. Agar memudahkan jika teman-teman ingin IP yang berbeda, tidak apa-apa teman-teman, tidak pengaruh. Nah, kemudian IP-nya berbeda kan dari ruangan 1, 2, 3. Jadi semua PC akan terhubung ke switch. Nah, kita bisa mengatur bandwidth-nya teman-teman, agar misalkan di ruangan 1 engineering ini bandwidth-nya yaitu 10 MB, untuk yang ruangan 2 programming yaitu bandwidth-nya 20 MB, dan untuk yang marketing bandwidth-nya 30 MB. Bisa disimpulkan untuk fungsi VLAN sendiri adalah untuk memanajemen jaringan dan memecah domain. Nah, jadi misalkan device engineering ruangan 1 ini PC 1, 2, 3. Nah, PC 1 mengirim data ke switch, nanti akan dikirim lagi ke PC 2 dan PC 3. Nah, itu adalah fungsi dari broadcast domain, teman-teman. Kedua, konfigurasi VLAN. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk konfigurasi VLAN. Nah, teman-teman tambahkan 3 PC di sebelah kiri dan 3 PC lagi di sebelah kanan dan 1 switch, teman-teman. Di sini untuk IP-nya teman-teman bisa lihat di topologi. Ini menggunakan VLAN 10 di sebelah kiri dan VLAN 20 di sebelah kanan. Nah, IP-nya teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian sini kita sambungkan menggunakan kabel automatic dari switch ke PC-PC, teman-teman. Nah, untuk name-nya kita bisa urutkan dari PC 1 ke PC 6, teman-teman, agar mudah dipahami, teman-teman. Di sini kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, di sini teman-teman bisa klik untuk membuat garis kotakan untuk sebelah kiri dan kanan. Teman bisa lihat caranya seperti ini. Sini saya ingin berwarna hijau saja, teman-teman, untuk membedakannya. Dan di sini kita beri kotakan di sisi kiri. Dan jika sudah, di sini kita buat kotakan lagi untuk sebelah kanan, teman-teman. Dan jika sudah, kita bisa silang. Kemudian kita konfigurasikan IP-nya, teman-teman. Di sebelah kiri kita menggunakan IP 192.168.10.0. Nah, di sini teman-teman bisa klik IP address. Nah, untuk PC 1 saya menggunakan 192.168.10.2, teman-teman. Kemudian subnet masknya dia akan muncul otomatis. Kemudian silang, kita masuk ke PC 2. Sini saya menggunakan 192.168.10.3. Untuk PC 3-nya, di sini saya menggunakan 192.168.10.4. Kemudian untuk PC 4-nya, sini menggunakan 192.20.3, teman-teman. Titik 2. Kemudian sini 192.168.20.3.
Dan untuk PC6-nya 192.168.20.4. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa buka switch-nya. Selanjutnya di sini kita masuk ke enable, kemudian conf-t. Kemudian kita akan menambahkan VLAN-nya, teman-teman. Sini kita tambahkan VLAN untuk yang sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu VLAN 10. Dan kita enter. Dan kita namanya menggunakan name Pro Gaming. Teman-teman bisa terserah untuk namanya. Sini saya menggunakan Pro Gaming. Kemudian enter. Nah, selanjutnya di sini kita exit. Kemudian di sini kita bisa ketikkan yaitu to show. Kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah ada VLAN 10 to show VLAN brief. Nah, sudah teman-teman di sini bisa lihat dia berada di VLAN 10 dengan nama programming, tetapi untuk portsnya belum ada. Di sini kita akan memasukkan portsnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ketikkan interface FA0/1. Kenapa FA0/1? Karena di sini dari PC1 ke switch itu dia menggunakan FA0/1 di PC1-nya. Nah, untuk PC2-nya dia menggunakan FA0/2 dan seterusnya, teman-teman. Di sini punya saya urut untuk interface-nya. Kemudian jika sudah interface FA0/1, enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses VLAN 10. Sorry teman-teman, di sini sepertinya ada yang salah. Sini teman-teman ketikkan switch port mode akses terlebih dahulu, kemudian baru yang switch port akses VLAN 10. Nah, berhasil. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung saja lanjut untuk yang PC2, yaitu interface FA0/2. Kemudian kita ketikkan switch port mode access, kemudian sini ketikkan switch port access VLAN 10. Kita lanjut untuk interface di PC3 yaitu FA0/3, switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa cek terlebih dahulu apakah sudah ada portnya di VLAN 10 untuk name programming. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu, kemudian to show VLAN brief, enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat portnya, teman-teman. Tadi kan belum ada, sekarang sudah ada, teman, karena kita sudah konfigurasi untuk interface-nya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan untuk VLAN 20 PC-PC yang berada di sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke conf-t, kemudian VLAN 20, kita tambahkan VLAN-nya terlebih dahulu, kemudian di sini kita namanya menggunakan marketing. Terserah teman-teman, saya menggunakan name marketing. Selanjutnya di sini kita bisa enter. Kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan interface-nya. Interface punya saya yang PC nomor 4 itu dia interface-nya FA0/4, teman-teman. Nah, di sini teman-teman agar bisa cepat, tidak usah seperti tadi satu persatu memasukkan interface-nya. Nah, teman-teman caranya yaitu interface range FA0/4 sampai berapa? Kan terdapat 3 PC. Nah, itu punya saya urut. Jadi FA0/4, FA0/5, FA0/6. Sini teman-teman ketikkan seperti ini, FA0/4 sampai 6. Jadi interface 4 sampai interface 6. Dan kita bisa enter. Nah, selanjutnya di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita cek terlebih dahulu to show VLAN brief. Kita cek. Nah, di sini sudah ada untuk VLAN 20 dengan name marketing, tetapi untuk portsnya belum ada ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan interface-nya yaitu interface range FA0/4 sampai interface 6, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port mode access, kemudian kita bisa enter. Nah, selanjutnya di sini ketikkan switch access VLAN 20, kemudian kita enter. Nah, berhasil. Kemudian di sini kita bisa to show, teman-teman. Kita cek. Nah, di sini sudah terdapat portnya, teman-teman, untuk di VLAN 20 dengan name marketing yaitu interface FA0/4, FA0/5, dan FA0/6. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah berhasil untuk VLAN
10 dan 20 kita sudah berhasil menemukan interface-nya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa klik simulation di sebelah kanan bawah pojok. Dan selanjutnya di sini kita bisa kirim surat antar PC ya teman-teman. Kita delete terlebih dahulu dan kita klik kirim surat dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini sudah terhubung ya teman-teman. Nah, di sini kita akan hapus terlebih dahulu untuk MAC address-nya. Ini kita ke PC 1 dan kita hapus ARP-A. Nah, di sini masih terdapat untuk address-nya, IP-nya di sini masih ada teman-teman. Kemudian di sini kita akan hapus terlebih dahulu ARP-D. Kemudian kita ARP-A. Nah, sudah tidak ada. Kemudian di sini untuk PC 2 juga sama, kita akan hapus terlebih dahulu. Nah, di PC 2 ini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, sudah tidak ada. Kemudian di PC 3 kita akan coba ARP-D, ARP-A. Nah, sudah tidak ada. Ini kita delete. Dan selanjutnya di sini kita lihat di switch-nya apakah masih ada MAC address-nya, show MAC, kemudian address table. Nah, di sini masih ada teman-teman. Kita akan hapus terlebih dahulu. Caranya yaitu menggunakan perintah clear MAC address table. Kita enter. Kita cek lagi. Nah, sudah tidak ada teman-teman. Kemudian di sini kita bisa kirim surat lagi. Kita kirim ulang surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini dia akan mengirimkan paket ARP, teman-teman. Nah, kemudian paket ARP ini akan dikirim ke switch, teman-teman. Kita bisa klik yang next. Nah, kemudian di switch ini dia akan mengirim kembali ke PC yang sebelah kiri, teman-teman, yaitu PC 2 dan PC 3. Nah, switch ini akan bertanya, IP yang tadi dikirimkan ke switch itu IP milik siapa? IP milik PC 2 atau PC 3. Jadi ini dia akan mengirimkan paket. Nah, di PC 3 ini dia ada tanda silang. Jadi IP tersebut bukan IP milik PC 3 tetapi milik IP PC 2. Nah, kemudian di sini dari PC 2 akan mengirim kembali paket ARP ke switch, teman-teman. Kemudian dari switch dia akan mengirim kembali ke PC 1. Dan akan membentuk IP table, teman-teman. Yang ketiga, membuat topologi ruangan 2. Oke, teman-teman, di sini kita akan membuat topologi 2 ruangan. Teman-teman bisa tambahkan 6 PC dan 1 switch lagi seperti ini. Kemudian di sini kita bisa berikan IP-nya, teman-teman, yaitu IP-nya 192.168.10.0/24, sama seperti ruangan yang sebelumnya, ruangan yang satu. Kita samakan saja, teman-teman, agar tidak bingung. Nah, kemudian di sini untuk VLAN-nya kita menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa hubungkan menggunakan kabel automatic. Hubungkan dari switch ke PC. Nah, di sini untuk 6 PC-nya teman-teman bisa lanjutkan dari ruangan yang sebelumnya, yaitu kan ruangan 1 dia menggunakan PC 1 dan sampai PC 6. Nah, di sini kita lanjut saja dari PC 7 ke PC 12. Ini kita berikan untuk kotakannya, teman-teman. Di sini kita tandai. Ini saya menggunakan warna hijau lagi, teman-teman. Di sini kita tandai, kita beri kotakan di sebelah kiri dan sebelah kanan, teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa berikan untuk membedakan ruangan 1 dan ruangan 2. Ini kita beri garis hitam, dibedakan, teman-teman. Dan untuk yang ruangan 2 juga sama menggunakan warna hitam saja. Dan di sini kita beri untuk ruangan 1 dan ruangan 2. Nah, jika sudah, di sini teman-teman bisa buka untuk konfigurasi IP-nya di masing-masing PC. Menggunakan 192.168.10.5. Kemudian untuk subnetnya dia otomatis akan terisi. Nah, untuk PC 8, di sini kita konfigurasikan 192 dari 192.168.10.6. Untuk PC selanjutnya 192.168.10.7. dan untuk PC 10 192.168.20 karena menggunakan VLAN 20. Kemudian titik 5. Teman-teman bebas menggunakan IP berapa. Di sini saya akan samakan menggunakan VLAN-nya, teman-teman. Kemudian untuk subnet mask-nya dan PC selanjutnya yaitu 192.168.20.6. Dan untuk PC yang terakhir 192.168.20.7. dan silang
Kemudian kita masuk ke switch-nya teman-teman. Kita masuk ke CLI dan kita enter. Kemudian di sini kita masuk ke enable, enter. Di sini kita akan tambahkan seperti di ruangan yang nomor 1. Kita konfigurasikan untuk interface-nya. Ini kita masuk ke VLAN 10. Kemudian name-nya kita samakan yaitu programming. Selanjutnya di sini kita bisa enter teman-teman. Kemudian di sini kita bisa exit. Selanjutnya di sini kita bisa config. Kita masuk ke config lagi. Kemudian kita akan check terlebih dahulu teman-teman. To show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 10 dengan name programming. Kemudian di sini untuk portnya belum ada. Kita masukkan untuk interface-nya yaitu interface FA0/1 dan kita ketikkan switch port mode access. Dan enter, kita ketikkan lagi switch port access VLAN 10 teman-teman dan enter. Selanjutnya di sini kita exit lagi. Nah, di sini kita masukkan interface lagi teman-teman. Untuk interface di PC selanjutnya kita ketikkan dengan perintah yang sama teman-teman untuk PC 123 untuk PC 789. Nah, di sini untuk interface-nya punya saya urut teman-teman. Dari PC yang sebelah kiri yaitu interface 123 dan sebelah kanan interface 456. Nah, kemudian di sini kita bisa exit lagi, kita to show. Nah, di sini sudah terdapat ports-nya teman untuk interface FA0/1 sampai FA0/3 di VLAN 10 dengan name programming. Selanjutnya, di sini jika sudah teman-teman bisa masukkan VLAN 20, ditambahkan untuk sebelah kanan, PC sebelah kanan. Dan untuk name-nya yaitu menggunakan name marketing sama dengan ruangan yang pertama, teman-teman bisa bebas. Nah, selanjutnya di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Dan kita di sini bisa to show teman-teman VLAN. Di sini kita masuk terlebih dahulu di config. Nah, di sini sudah ada untuk name marketing dengan VLAN 20. Selanjutnya kita akan menambahkan ports-nya karena di sini belum ada ports-nya. Di sini kita tambahkan menggunakan perintah interface range FA0/4 sampai 6 yaitu interface 4 sampai interface 6 teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan perintah ini atau perintah sebelumnya. Nah, perintah ini itu dia akan mempercepat dan mempermudah teman-teman. Tidak usah masukkan interface satu persatu. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah yaitu switch port mode access, enter. Kemudian switch port access VLAN 20 teman-teman. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita exit. Kemudian kita cek teman-teman dengan menggunakan perintah to show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan 20 sudah ada ports-nya semua. Yang keempat, belajar terang. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar singkat mengenai terang. Terang berfungsi untuk menghubungkan dua switch yang interface-nya sudah dikonfigurasikan VLAN. Jadi dengan menggunakan terang membuat ruangan 1 dan ruangan 2 dapat saling berkomunikasi. Ya, jadi di sini terdapat 1 dan 2 ruangan. Di sini untuk masing-masing ruangan sudah dikonfigurasikan VLAN teman-teman. Kemudian di sini kita hubungkan antar switch-nya ke switch 1 dan switch 2. Nah, di sini untuk switch yang kedua yaitu dia menggunakan interface FA0/7 yang mengarah ke switch 1 dan switch 1 yang mengarah ke switch 2 menggunakan interface yang sama. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk switch yang pertama yaitu switch 0. Sini kita klik CLI dan kita bisa enter. Selanjutnya di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan perintah yaitu config. Selanjutnya di sini kita masukkan perintah lagi untuk interface FA0/7. Kita akan konfigurasikan, kita akan memasukkan interface-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa enter. Dan selanjutnya di sini kita switch port mode terang. Kemudian exit. Kemudian di sini kita bisa cek teman-teman menggunakan perintah to show interface terang. Kita enter. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Sini kita sudah menemukan untuk port 7 dengan mode-nya mode on. Untuk encapsulation-nya di sini menggunakan 802.1Q. Untuk statusnya yaitu trunking dan native VLAN-nya 1. Untuk bisa lihat di sini. Kemudian di sini kita akan pindah ke switch yang kedua, switch 1. Dan di sini kita bisa masuk ke CLI-nya dan kita bisa enter. Kita akan konfigurasikan seperti switch yang pertama tadi.
kita akan konfigurasikan interface-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa masukkan interface FA0/7, enter. Dan kita masukkan perintah switch port mode trunk, kemudian exit. Ini kita bisa cek lagi teman-teman. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Sudah mode on, sudah aktif. Yang kelima, mencoba ping antar VLAN. Oke teman-teman, di sini kita akan coba ping antar VLAN dari ruangan 1 ke ruangan 2. Teman-teman, kita coba ping. Dan di sini kita bisa klik simulation. Nah, kemudian di sini kita akan coba kirim surat teman-teman. Kita kirim surat dari PC 2 ke PC 9. Yaitu PC 9 itu dia berbeda ruangan. Di sini teman-teman bisa lihat dia akan mengirimkan paket ARP teman-teman. Kita next. Nah, kemudian dari PC 2 dia akan mengirim paket ARP ke switch. Nah, selanjutnya di switch ini dia akan mengirim paket lagi ke PC yang sebelah kiri di switch 1, PC 1 juga, dan dia akan mengirim juga ke switch yang kedua teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk di PC 1 dan PC 3 itu dia tanda silang, tapi di switch 2 dia tidak ada tanda silang. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjut. Di sini untuk dari switch 2 dia akan mengirim paket ARP ke PC 2, PC 7, PC 8 dan PC 9. Dan di sini untuk PC 7 dan 8 dia bertanda silang, tapi di PC 9 dia tidak ada tanda silang. Jadi untuk IP-nya dia adalah IP milik PC 9. Nah, kemudian IP milik PC 9. Nah, kemudian PC 9 dia akan mengirim ARP ke PC 2. Nah, kemudian untuk PC 2 dia akan mengirim paket ARP lagi ke PC 1. Dia akan mengembalikan. Nah, kemudian untuk PC, nah kemudian dari switch 1 dia akan mengirim ke PC 2. Nah, di sini ICMP jadi sudah terhubung teman-teman. Jadi kita berhasil ping dari berbeda VLAN. Jadi di sini kita berhasil ping antar VLAN teman-teman. Yang keenam, belajar allow trunk. Oke teman-teman, di sini kita buka switch yang pertama yaitu switch 0. Nah, kemudian kita masuk ke CLI-nya. Selanjutnya di sini kita ketikkan show interface trunk, kemudian enter. Di sini teman-teman bisa lihat untuk VLAN allowed on trunk, artinya VLAN berapa saja yang diizinkan melewati interface FA0/7. Dan secara default di sini adalah dari 1 sampai 1005 teman-teman. Nah, VLAN allowed and active in management artinya di sini adalah VLAN berapa saja yang pernah melewati interface FA0/7. Jadi kita akan mengubah allow VLAN agar VLAN yang diizinkan melewati FA0/7 itu hanya 10 sampai 20 saja teman-teman. Sini caranya teman-teman bisa masukkan perintah, yaitu kita masuk ke config terlebih dahulu. Kita masuk ke config, kemudian kita masukkan perintah interface FA0/7, enter. Kemudian kita masukkan lagi perintah yaitu switch port trunk allowed VLAN 10,20, kemudian enter. Jadi artinya di sini yang hanya bisa lewat adalah VLAN 10 sampai 20. Kemudian di sini kita bisa exit, kemudian kita bisa check to show interface trunk. Nah, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang tadinya 1 sampai 1005 di sini sudah berubah jadi 10 dan 20 teman-teman. Yang ketujuh, membuat topologi ruangan 3. Teman-teman, di sini kita akan membuat topologi 3 ruangan teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan 1 switch dan 6 PC teman-teman seperti video sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat topologi. Nah, di sini kita akan membuat topologi 3 ruangan. Kita akan menambahkan 1 lagi ruangan. Dia ada 1 switch dan 6 PC. Dan untuk 6 PC-nya teman-teman bisa lanjutkan saja dari ruangan yang kedua. Jadi ruangan kedua yaitu PC 7 sampai PC 12. Nah, di sini berarti PC 13 sampai PC 18. Menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. Gunakan IP yang sama seperti ruangan 1 dan 2. Kemudian di sini teman-teman bisa sambungkan dari switch ke PC menggunakan kabel automatic. Sini kita bisa sambungkan dari PC ke PC ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat kita akan konfigurasikan IP-nya di masing-masing PC juga. Itu kita klik yang PC 13, kita konfigurasikan 192.168.10.8. Kemudian kita bisa tutup, kemudian kita masukkan IP untuk PC 14 192.168.10.9 dan untuk PC yang 15 192.168.10.10. Jadi di sini saya urut untuk PC
sebelah kanan dari atas ke bawah yaitu 8910. Untuk PC yang sebelah kanan juga sama teman-teman, tapi dia berbeda yaitu 192. Di sini 192.18.20.8. Yang membedakannya itu dia untuk IP kita samakan dengan VLAN yaitu 192.168.20 dan titik 10. Kemudian di sini kita bisa ke PC 17 192.168.20.9. Dan untuk PC yang terakhir itu 192.168.20.10. Dan untuk subnetasnya dia otomatis akan muncul. Kita bisa tutup. Kita masuk ke switch-nya teman-teman. Kita akan konfigurasi untuk interface-nya. Sini kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah enable atau ena. Kemudian kita masuk ke konfigurasi yaitu conft VLAN 10. Kita akan tambahkan VLAN-nya terlebih dahulu. Untuk name-nya yaitu kita sama menggunakan name programming untuk VLAN 10. Selanjutnya kita exit. Kemudian kita bisa to show VLAN brief. Kita cek. Ya di sini terus sudah terdapat VLAN dan name yang tadi kita sudah tambahkan yaitu VLAN 10 dan name-nya programming, tetapi belum ada untuk ports-nya atau interface-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan interface range FA0/1 sampai 3 yaitu interface 1 sampai interface 3. Itu dia perintah agar mempersingkat pekerjaan. Kita akan menambahkan interface. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah switch port mode access. Dan kita bisa enter teman-teman, dan kita tambahkan lagi perintah switch port access VLAN 10. Selanjutnya di sini kita bisa exit. Kita akan cek apakah sudah ada interface-nya. Dan di sini sudah ada ya teman-teman, interface 1, 2, dan 3 di VLAN 10 dengan name programming. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan VLAN 20 dengan nama marketing. Kemudian kita bisa enter. Selanjutnya di sini kita exit lagi. Kita cek to show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 20 dengan name marketing, tetapi belum ada interface-nya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan untuk interface-nya. Kita tambahkan di sini interface range FA0/4 sampai 6. Jadi interface 4 sampai interface 6. Di sini interface di PC saya itu dia urut, teman-teman. Dari interface 1 sampai interface 6. Ini kita bisa enter. Kemudian kita switch. Kita tambahkan perintah switch port mode access. Kita aktifkan. Kemudian switch port access VLAN 20 dan enter. Kita exit. Kemudian kita bisa cek lagi teman-teman to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada interface untuk VLAN 10 dan VLAN 20 dengan name program dan name marketing. Yang ke-8, trunking pada MLS. Nah, teman-teman, di sini kita akan trunking pada MLS. Nah, MLS dia singkatan dari multi layer switching. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang opsi switch dan kita tambahkan multi layer, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat kita tambahkan satu multi layer. Kemudian di sini kita sambungkan menggunakan kabel otomatis dari multi layer ke switch yang ruangan 3, teman-teman. Kita sambungkan. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk switch ke multi layer dia menggunakan FA0/8 dan dari multi layer ke switch dia menggunakan interface FA0/1. Di sini kita konfigurasikan di ruangan 3 ini yang switch ketiga. Di sini kita masuk ke enable dan conft, kita config dan kita akan konfigurasikan interface-nya. Kita masukkan interface FA0/8 yaitu interface yang mengarah ke multi layer. Kemudian kita masukkan perintah switch port mode trunk, kita aktifkan. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah exit, kita akan keluar dan kita akan cek apakah sudah ada interface-nya to show interface trunk. Nah, di sini sudah ada teman-teman untuk FA0/8 dengan mode on di encapsulation 802.1Q, statusnya trunking dan di native VLAN 1. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke multi layer switch-nya. Teman-teman masuk ke CLI, kita akan konfigurasi di situ. Kemudian di sini kita bisa no dan enter. Nah, di sini kita masukkan ke enable config, kita akan konfigurasi. Selanjutnya kita masukkan perintah yaitu interface FA0/1 yaitu interface yang mengarah ke switch ruangan 3 atau switch yang ketiga. Kemudian di sini kita masukkan perintah switch port mode trunk. Nah, di sini tidak dapat melakukan mode trunk. Nah, tadi kita tidak bisa melakukan mode trunk. Nah, mode trunk ini dibagi menjadi dua versi yaitu ISL dan 802.1Q. Nah, di sini untuk yang ISL yaitu menghubungkan switch dari Cisco ke Cisco.
Nah, untuk yang satunya 802.1q dia bisa menghubungkan switch selain Cisco. Jadi dia open mana aja teman-teman. Nah, di sini untuk multi layers menggunakan dua-duanya, bisa menggunakan yang SL ataupun yang 1Q teman-teman. Nah, oleh karena itu kita dapat menentukan encapsulation-nya agar tidak bingung. Nah, di sini kita akan menentukan encapsulation-nya yaitu menggunakan perintah switch port encapsulation.1q. Enter. Nah, di sini kita masukkan lagi, kita aktifkan switch port mode terang. Nah, di sini kita bisa melakukan mode terang. Jadi ya sebelumnya belum bisa, sekarang kita sudah bisa menggunakan mode terang karena kita sudah menentukan encapsulation-nya. Sini kita bisa exit dan di sini kita bisa cek to show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan encapsulation 802.1q, bukan yang menggunakan ISL. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk trunking pada MLS, yaitu multi layer switching. Yang ke-9, teori dynamic trunking protocol. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai teori DTP, yaitu DTP singkatan dari dynamic trunking protocol. Teman-teman bisa lihat tabel ini. Nah, misalkan tabel ini dynamic auto ketemu dynamic auto, misalkan dynamic auto ketemu dynamic auto akan menjadi mode akses teman-teman. Begitupun selanjutnya, sini terdapat dynamic auto ketemu dengan dynamic desirable, dia akan menjadi terang teman-teman. Kemudian dynamic auto dia ketemu dengan terang akan menjadi mode terang. Kemudian untuk dynamic auto ketemu dengan akses, dia akan menjadi akses. Ya, jadi dapat disimpulkan yaitu dynamic auto dia artinya menunggu, untuk dynamic desirable dia artinya mengajak, dan terang dia artinya memaksa, dan untuk akses dia artinya juga memaksa teman-teman. Yang ke-10, praktik dynamic trunking protocol. Ya teman-teman, di sini kita akan praktik dynamic trunking protocol. Nah, di sini teman-teman tambahkan dua switch, kita klik, kita tambahkan dua switch. Nah, kemudian di sini kita sambungkan menggunakan kabel automatic. Selanjutnya di sini teman-teman bisa ganti untuk 6 switch-nya. Di sini saya menggunakan switch 4 dan switch 5 teman-teman. Selanjutnya di sini kita klik yang switch 4. Ini kita buka CLI. Sini kita enter. Kemudian kita masuk ke enable. Kemudian di sini kita bisa ketikkan perintah show interface FA0/1, yaitu interface yang mengarah ke switch 5 teman-teman. Kemudian sini kita enter yaitu show interface FA0/1 switch port. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sini terdapat administratif mode, yaitu mode administratif, yaitu dia modenya adalah dynamic desirable. Nah, mode tersebut adalah mode yang digunakan saat kita konfigurasi teman-teman. Kemudian di sini terdapat yang bawahnya operational mode. Mode operasionalnya dia menggunakan terang, artinya hasil dari konfigurasi tersebut teman-teman, yaitu kita menggunakan dynamic desirable. Nah, hasil dari dynamic desirable itu dia hasilnya terang teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita buka ke switch 5, kemudian kita CLI. Di sini kita masuk ke enable, kemudian kita ketikkan show interface FA0/1 switch port, yaitu interface yang mengarah ke switch 4. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk administratif modenya dia sama seperti switch 4, yaitu dynamic desirable, dan juga sama seperti switch 4, dia operasional modenya adalah terang. Jadi dia sama-sama menggunakan mode yang sama di switch 4 dan switch 5. Nah, selanjutnya di sini kita akan ganti untuk modenya di switch 4 agar tidak sama seperti switch 5 teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke switch 4 lagi. Kemudian di sini kita bisa ketikkan yaitu conft, kita akan melakukan konfigurasi, dan interface FA0/1, dan kita ketikkan switch port mode terang. Sorry teman-teman, salah, switch port mode terang. Nah, kemudian di sini kita bisa exit. Nah, selanjutnya di sini kita bisa cek to show interface FA0/1 switch port. Nah, teman-teman bisa lihat ini perbedaannya. Untuk switch 5 teman-teman bisa lihat sini dia menggunakan administrative mode dynamic desirable, operational modenya yaitu terang. Kemudian di switch 4 teman-teman bisa lihat di sini dia administratif modenya dia terang dan optional modenya dia terang. Yang sebelumnya sama-sama menggunakan administratif mode dynamic desirable,
Tapi di sini kita sudah mengubahnya di switch 4 menjadi mode terang untuk administratifnya. Yang ke-11 apa itu untagged dan tagged? Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai untagged dan tagged. Nah, di sini kita akan memberikan contoh untagged dan tagged teman-teman. Di sini kita coba kirim surat terlebih dahulu, kita klik simulation. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa kirim surat, kita delete terlebih dahulu. Dan di sini kita kirim surat dari PC 11 yang berada di ruang 2. Kita kirim ke PC 17 teman-teman yang berada di ruang 3. Nah, dari PC 11 dia akan mengirimkan paket ARP ke PC 17 teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik next. Nah, kemudian dari PC 11 dia akan mengirimkan ke switch yang berada di ruangannya. Kemudian switch tersebut akan mengirim paket ke dua ruangan, yaitu ruangan yang satu dan ruangan yang ketiga, dan juga akan mengirimkan ke PC 10 dan PC 12. Switch itu akan bertanya, IP yang ditanyakan itu IP milik siapa? Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat, kita klik next terlebih dahulu. Nah, di sini PC 17 dia akan mengirim surat kepada switch yang berada di ruangannya. Kemudian di sini kita klik next, kemudian switch tersebut akan mengirim surat ke switch yang ada di ruangan 2 teman-teman. Karena switch yang berada di ruangan 2 itu dia bertanya IP yang ditanyakan kepada switch ruangan 2 itu IP milik siapa. Lalu switch yang ada di ruangan ketiga dia menjawab IP tersebut adalah IP milik PC 17, yaitu PC yang berada di ruang 3. Nah, selanjutnya di sini switch yang kedua, switch yang berada di ruangan 2, dia akan mengirimkan lagi ke PC 11 teman-teman. Nah, apa perbedaannya untagged dan tagged? Dan jadi dari switch mengirim paket ke switch lagi seperti tadi disebut dengan tagged. Dan untagged yaitu teman-teman bisa lihat di sini contohnya kita klik ARP. Nah, untuk untagged-nya dia di paket ARP-nya tidak ada .1Q-nya teman-teman, tetapi untuk tagged dia ada .1Q-nya. Yang ke-12 apa itu native VLAN? Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa buka switch yang pertama, switch 1, yaitu switch 0. Nah, di sini teman-teman klik yang CLI, kemudian di sini kita bisa enter. Kita masuk ke enable, kemudian kita show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada interface FA0/7 yang mengarah ke ruang 2. Nah, native VLAN-nya secara default itu berada di VLAN pertama ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan cek di switch yang kedua, switch 1. Kemudian di sini kita bisa masuk ke enable, kemudian kita cek show interface trunk. Di sini terdapat dua trunking yang mengarah ke switch ruangan 1 dan ruangan 3. Jadi fungsi dari native VLAN itu agar ketika mengirim paket tidak perlu tagged atau dari switch kirim paket ke switch lagi teman-teman. 13 konfigurasi native VLAN. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi native VLAN di ruang 2 dan ruang 3 teman-teman. Di sini kita tambahkan satu PC di masing-masing ruangan dan kita sambungkan ke switch teman-teman menggunakan kabel automatic. Dan setelah itu di sini kita akan menggunakan ruang 2 dan ruang 3 teman-teman. Di sini kita masuk ke ruang 2, kita klik switchnya, kemudian di sini kita klik yang CLI. Selanjutnya di sini kita enter, kita masuk ke enable dan show interfaces terang. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat terdapat native VLAN yang berada di satu. Nah, teman-teman bisa lihat nantinya kita akan membuat si native VLAN itu tidak berada di ranking 1 atau defaultnya. Kemudian di sini kita bisa config, kemudian interface FA0/8. Kemudian kita ketikkan lagi switch port terang native VLAN 13. Nah, 13 ini teman-teman bisa bebas. Saya pengennya 13. Kemudian kita bisa enter. Nah, selanjutnya di sini kita bisa exit. Kemudian kita cek to show interface terang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk native VLAN-nya di FA0/8 interface 8 dia berada di native VLAN yang 13. Nah, kemudian di sini teman-teman sudah berubah. Selanjutnya di sini kita bisa buka di switch yang berada di ruangan 3. Kita klik yang CLI, kemudian kita enter. Di sini kita masuk ke enable, kemudian config. Kemudian di sini kita ketikkan interface 0/7. Sorry teman-teman, di sini kita ketikkan interface FA0/7. Kemudian kita ketikkan lagi switch port terang native VLAN 10. Nah, 10 ini bebas, terserah teman-teman mau 10 atau 5 atau lain sebagainya. Kemudian kita enter dan exit. Kita cek terlebih dahulu teman-teman to show interface terang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk FA0/7
dia berada di native VLAN 10. Selanjutnya di sini kita akan coba kirim paket, kita klik simulation. Kemudian kita kirim paket dari PC 12 yang berada di ruangan 2. Kita kirim paket ke PC 16 yang berada di ruangan 3, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari PC 12 dia akan mengirim paket. Kemudian di sini kita klik next. Nah, PC 11 dia akan mengirim paket ARP ke switch yang berada di ruangannya. Nah, di sini terdapat ICMP. Nah, teman-teman bisa klik ICMP-nya. Nah, di ICMP ini tidak ada .1 nya. Nah, ini yang disebut dengan native VLAN. Nah, untuk mengubah default VLAN dapat menggunakan cara seperti tadi ya, teman-teman. Untuk di switch-nya, teman-teman bisa merubahnya di konfigurasi yang seperti tadi. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai VLAN dan trunking di bab 5 ini. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.